Zhao Wuling belum pulih dari keterkejutan seperti itu. Terutama karena pertempuran inilah dia memperoleh banyak pengetahuan. Dia awalnya berpikir bahwa akan baik untuk mendorongnya melalui divisi selangkah demi selangkah, tetapi kenyataan memberinya tamparan dan membuat Zhao Wuling secara bertahap menjadi sadar. Tingkat kerasnya hal-hal ini lebih dari itu. Tiba-tiba, Sai Lao mengingatkan. Zhao Wuling hati-hati. Saat berikutnya, dunia di depan Zhao Wuling tiba-tiba menjadi sedikit suram. Di depannya, ada sepasang kaki besar dengan sayap patah berkibar. Saat berikutnya, cakar tajam mengayun ke arah posisi Zhao Wuling. Zhao Wuling menatap kelinci yang ada di dekatnya, dan hatinya secara mengejutkan tenang. Karena ini adalah cabang dari kuil Lord Cahaya. Selama dia berada di situs kuil penguasa cahaya, Zhao Wuling tidak pernah takut pada siapapun. Dia menatapnya dengan tajam. Saat berikutnya, tepat sebelum cakar tajam, kelinci hendak mencakarnya, kekuatan iman yang agung tiba-tiba keluar dari tanah, dan dampak besar menggulung kelinci. Ketinggian. Meskipun kelinci telah mencoba yang terbaik untuk meregangkan tangannya sebelum terlempar ke udara, mencoba untuk sepenuhnya menghapus ancaman, itu masih jarak yang cukup dekat. Cakar yang tajam hilang, dan kelinci itu bergegas ke langit dengan kekuatan iman, dan dengan cepat menstabilkan sosoknya, dengan pusaran ungu di belakangnya, dan kelinci menghilang dari pandangan semua orang lagi. Zhao Wuling menggeram pelan. Semua orang mematuhi perintah, dan semua orang berpegang teguh pada kuil dan tidak bisa masuk dengan gegabah. Hati Zhao Wuling penuh dengan kehikmatan. Kali ini lawannya sangat fleksibel sehingga Zhao Wuling merasa tidak berdaya. Terlalu sulit untuk menghadapi hal seperti itu sekarang. Sebagian besar metode Zhao Wuling mengandalkan kemajuan selangkah demi selangkah dari kuil penguasa cahaya. Selama jaraknya terlalu jauh, metodenya akan membutuhkan waktu untuk tiba. Lawannya sangat fleksibel sehingga gagasan tentang serangan jarak jauh Zhao Wuling tidak valid. Senior, apa pendapatmu tentang ini? Zhao Wuling merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Perasaan tercekik ini sepertinya membuatnya kembali ke kota Rin lagi. Menghadapi penindasan Hall of War God, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia hanya bisa melihat orang-orang di bawahnya dengan senyum masam. Lawan tidak menunjukkan kekurangan apapun, dan ayam itu sangat pencuri. Sai Lao juga bingung untuk sementara waktu. Lagi pula, dia tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi keberadaan seperti itu. Kelinci tidak memiliki rencana untuk menyerang untuk saat ini, dan semua orang di kuil penguasa cahaya terdiam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Terjadi kebuntuan. Mungkin kita hanya bisa memikirkan solusi ketika penguasa cahaya kembali, tapi tidak ada yang tahu di mana Lord of Light sekarang. Sekarang kuil penguasa cahaya telah mengalami masalah besar. Dia belum kembali. Jelas dia juga mengalami masalah. Tepat ketika Zhao Wuling mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan ingin mencoba menyerang, pusaran ungu mengelilingi Zhao Wuling. Dalam sekejap, tanda peringatan muncul di hati Zhao Wuling. Pusaran ungu ini adalah sarana ruang. Di bawah keadaan dikelilingi oleh mereka, bahkan kekuatan iman, sangat sulit untuk melewati ruang ini. Pada saat terakhir ketika pusaran ungu hendak dikepung, Zhao Wuling memindahkan beberapa orang percaya di sekitarnya kembali ke kuil penguasa cahaya. Lingkungannya jatuh ke dalam kegelapan. Zhao Wuling diam-diam melihat pemandangan di depannya, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu lawannya muncul. Benar saja, tidak lama kemudian, pusaran ungu muncul, dan sepasang cakar yang familiar muncul kembali di garis pandang Zhao Wuling. Seperti yang Zhao Wuling duga, kecerdasan kelinci ini jelas bukan tingkat binatang biasa. Setidaknya, ia dapat dianggap sebagai manusia yang cerdas. Sangat disadari bahwa cara termudah untuk menjatuhkan kuil penguasa cahaya adalah dengan membunuh orang di depannya. Kalau tidak, akan memakan waktu lama untuk membantai satu persatu. Tetapi jika ada perlawanan, itu akan jatuh ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Oleh karena itu, membunuh orang yang dapat memobilisasi kekuatan iman dalam skala besar ini adalah untuk memecahkan ancaman terbesar. Setelah kelinci memasuki ruang independen yang dia buat, dia pertama kali melihat sekeliling dan yakin bahwa tidak ada lagi kekuatan iman di kuil penguasa cahaya, dan modal terbesar lawannya hilang. Wuling dan mengulurkan tangannya, lidah merah menjilat bibirnya. Menabrak. Tiba-tiba, ada suara teredam di luar, dan kelinci itu berbalik untuk melihat dengan bingung. Tiba-tiba, dia tampak ketakutan, dan buru-buru melompat ke pusaran air. Tetapi setelah menunggu sebentar, dia berhenti lagi, menatap tajam. Dengan Zhao Wuling. Cakar terangkat. Zhao Wuling segera mengerti apa artinya itu akan digunakan. Melihat bulu di lengan kelinci itu berdiri, dan nafas ungu itu bertahan, Zhao Wuling mundur selangkah, tampak ketakutan. Kelinci melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan pada saat berikutnya, kekuatan keyakinan meledak dari bawah kaki kelinci. Senyum bangga muncul di wajah Zhao Wuling. Apakah kamu pikir aku, Kapten Penjaga Kuil Lord of Light, terlalu biasa?
Kekuatan iman seperti sungai yang mengalir deras, mengisi ruang kecil ini dalam sekejap. Zhao Wuling bahkan tidak perlu mendorong lebih banyak. Biarkan kekuatan iman melonjak liar, dan gerakan kelinci dibatasi dengan kuat. Ia ingin mengangkat tanganku, tapi aku tidak bisa mengangkatnya, bahkan 1 ons pun. Ledakan. Saat Zhao Wuling mengeluarkan raungan rendah, lebih banyak kekuatan iman meletus dari tubuhnya. Dan, kelinci, itu terbungkus dalam pusaran ungu dan menghilang tanpa jejak. Baru saat itulah Zhao Wuling menghela nafas dan menepuk bajunya. HMPH. Aku benar-benar berpikir bahwa kekuatan imanku harus bergantung pada kuil penguasa cahaya, kan? Belum lagi. Meskipun kekuatan Zhao Wuling tidak dapat direfleksikan secara intuitif, kekuatan keyakinannya sangat kuat hingga ekstrim. Orang lain bisa mendapatkan beberapa cara unik bagi mereka ketika mereka memahami di depan patung penguasa cahaya. Tetapi Zhao Wuling hanya memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan semua peralatan pertahanan kuil. Selain itu, tidak ada. Kemampuannya bergantung pada kekuatan Temple of the Lord of Light, yang tidak sejalan dengan ajaran Temple of the Lord of Light. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, Zhao Wuling akhirnya menemukan perubahan penting lainnya yang ditinggalkan oleh Dewa Cahaya dalam dirinya, yaitu kekuatan iman. Zhao Wuling memiliki kekuatan iman yang jauh melampaui orang percaya lainnya. Dalam banyak kasus, Zhao Wuling dapat dianggap sebagai kuil yang bergerak. Kekuatan keyakinan yang agung ini secara langsung mengusir kelinci dari Zhao Wuling. Tapi ini hanya tindakan sementara. Sekarang Zhao Wuling tidak memiliki cara untuk melarikan diri, dan dia telah terjebak di dalamnya. Dan itu bukan solusi jangka panjang. Pada saat ini, suara Qin Yichen datang dari telinga Zhao Wuling. Zhao Wuling menjawabku, bagaimana situasi kuil penguasa cahaya saat ini? Tepat ketika Zhao Wuling hendak menjawab, sinar dingin melintas di depan Zhao Wuling.